Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Ayu Armelia dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang probabilitas untuk memenuhi tugas statistik. Yang pertama ada pengertian probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah suatu nilai yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau event dalam suatu percobaan acak. Nilai probabilitas berada antara 0 dan 1. 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi dan jika 1, peristiwa pasti terjadi. Contohnya, melempar koin, peluang munculnya sisi angka adalah 0,5. Yang kedua, ada konsep dasar probabilitas. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu proses yang menghasilkan suatu hasil yang tidak dapat diprediksi dengan pasti, misalnya pelemparan dadu. Yang kedua, ruang sampel atau sample space biasanya menggunakan simbol S, yaitu himpunan semua kemungkinan hasil dari percobaan. Contohnya, melempar satu dadu, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Yang ketiga ada peristiwa atau event biasanya menggunakan simbol A, yaitu subhimpunan dari ruang sampel yang diinginkan. Contohnya, peristiwa muncul bilangan genap pada pelemparan dadu A, yaitu 2, 4, 6. Yang ketiga ada rumus dasar probabilitas. Jika semua hasil dari ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama, maka peluang peristiwa A adalah NA/PA sama dengan NS. Di sini ada keterangannya. NA yaitu banyaknya hasil yang mendukung peristiwa A, sedangkan NS yaitu banyaknya hasil pada ruang sampel S. Contohnya, melempar dadu, peluang munculnya angka 4 adalah P4 sama dengan 1/6. Yang keempat ada probabilitas klasik. Probabilitas klasik adalah pendekatan perhitungan peluang suatu peristiwa yang mengasumsikan bahwa semua hasil yang mungkin memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Pendekatan ini digunakan ketika kita dapat menghitung semua kemungkinan hasil secara jelas dan setiap hasil memiliki kemungkinan yang setara. Berikut adalah rumusnya. PA sama dengan jumlah kejadian yang menguntungkan atau NA per jumlah semua kejadian yang mungkin atau NS. Contohnya, jika kita melempar sebuah koin sekali, ada dua kemungkinan hasil yang sama peluangnya, yaitu angka A atau gambar G. Maka, peluang muncul angka A adalah PA sama dengan 1/2. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 0,5. Yang kelima ada aturan probabilitas. Yang pertama ada aturan komplement. PA aksen sama dengan 1 PA, di mana A aksen adalah komplement dari A atau kejadian selain A. Yang kedua, aturan penjumlahan. Jika A dan B saling lepas atau mutually eksklusif, P dalam kurung AUB sama dengan PA plus PB. Dan jika A dan B tidak saling lepas, maka P dalam kurung AUB sama dengan PA plus PB dikurang PANB. Yang ketiga ada aturan perkalian. Jika A dan B independen, maka PANB sama dengan PAPB. Jika A dan B bergantung, maka PANB sama dengan PAPB per A. Selanjutnya, masih dalam ruang lingkup probabilitas klasik, yaitu ada probabilitas empiris. Probabilitas empiris ini ditentukan berdasarkan frekuensi kejadian dalam percobaan nyata. Berikut rumusnya, PA sama dengan frekuensi kejadian A per jumlah percobaan. Dan di bawahnya ada probabilitas subjektif, yaitu berdasarkan intuisi, pengalaman, atau penilaian seseorang. 6. Ada probabilitas bersyarat, yaitu probabilitas A terjadi jika diketahui B juga terjadi. Dan bisa dituliskan rumus seperti ini. P dalam kurung A per B sama dengan P dalam kurung ANB per PB, dengan syarat PB-nya tidak sama dengan 0. 7. Teorema Bayes. Teorema Bayes ini digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan informasi baru. Dan rumusnya seperti ini. P
dalam kurung A per B sama dengan P B per A dikali PA per PB. 8. Memasuki contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 2 bola biru. Jika diambil 1 bola secara acak, berapa peluang bola yang terambil adalah merah? Di sini ada penyelesaiannya. Ruang sampel 3 bola merah tambah 2 bola biru sama dengan 5 bola. Jadi P merah sama dengan 3/5 dan kita sederhanakan menjadi 0,6. 9. Penerapan probabilitas. Probabilitas juga digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya statistika inferensial, misalnya untuk uji hipotesis. Yang kedua, analisis risiko atau asuransi keuangan. 3. Kendali mutu atau quality control. Yang keempat, ilmu komputer atau algoritma machine learning. Selanjutnya ada kesimpulan. Probabilitas adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari peluang terjadinya suatu peristiwa dengan nilai antara 0 hingga 1. Konsep ini didasarkan pada ruang sampel sebagai himpunan semua kemungkinan hasil dan peristiwa sebagai kejadian yang diinginkan. Perhitungan probabilitas dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti probabilitas klasik yang mengasumsikan semua hasil memiliki peluang yang sama, probabilitas empiris yang didasarkan pada data percobaan, serta probabilitas subjektif yang berdasarkan institusi atau penilaian. Berbagai aturan penting seperti aturan komplemen, penjumlahan, perkalian, dan probabilitas bersyarat digunakan untuk menganalisis kejadian, termasuk teorema Bayes yang memperbarui probabilitas berdasarkan informasi baru. Probabilitas memiliki peran penting dalam sistematika, analisis risiko, kendali mutu, serta pengembalian keputusan di berbagai bidang kehidupan. Dan mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're always on my mind. That's how much I care. I can't